Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Dunia yang Sebenarnya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pernah saya ceritakan Nabi Musa ketika dipanggil Tuhan di atas gunung Tursina untuk suatu wawancara. Di gunung mana? Tursina. Wa kallamallahu Musa, katakan itu Nabi Musa dipanggil untuk suatu wawancara. Iya, wawancara. Terus gimana? Antara lain yang ditanyakan oleh Allah, matilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Ya kan? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha, lemparkan, fa idza hiya hayatun, jadi ular. Awalla mudra Musa lari. Qala la takhaf khudha, jangan takut, ambil lagi. Inna sanu'iduha siratahal ula. Itu kan satu gambaran abstrak ya tentang pemahaman Al-Quran. Artinya dunia yang kamu bangga-banggakan, yang banyak manfaatnya, bisa buat tetekan, bisa buat menggembala kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak keperluan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, iya kan? Begitu kamu lemparkan, apa yang terjadi? Ular itu bisa menggigit kamu. Iya, baru aman kalau ular harta itu seizin Allah. Khudha, ambillah. Jadi harta pemberian Allah itu harta yang murni. Kalau harta yang kamu kejar-kejar itu ular semuanya. Inna sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan seperti sedia kala, baru bisa bermanfaat. Kalau harta yang kau dapatkan dengan cara potong kompas, dengan cara menghalalkan segala macam cara, apa yang terjadi? Tidak akan memberikan manfaat, bahkan akan menghancurkan dirimu sendiri, memporak-porandakan keluargamu yang sedang di puncak kebahagiaan, tiba-tiba hangus semua. Terjadi nggak? Ingin mengalaminya? Jadi Al-Quran itu sendiri sebetulnya banyak makna tersimpan, ya, simbol-simbol, dan ini banyak yang tidak pernah tersentuh oleh orang. Kenapa? Karena mereka para mufassirin, para fuqaha menggali Al-Quran 14 abad lamanya, yang dicari hanya dua perkara, haram dan halal. Mutiara intannya tidak pernah digali, berserakan di lembaran-lembaran Al-Quran itu. Oke. Kalau saya mah nih gorek nih, gorek dari sampah-sampah mereka. Iya, ya kadang-kadang ada berlian sekarat gitu. Tahu sekarat? Ya, sampai terpaksa saya harus sekarat juga ini. Untuk mencari berlian yang sekarat itu.
Ya, untung aja masih dapat sedikit pun. Ya. Ya. Wastauhasyu minhum, dan pasti mereka akan merasa gelisah dengan dunia itu. Wasta'nasu bis-sahara, dan mereka akan merasa damai tinggal di padang pasir. Wal barari, dan di lembah-lembah. Wal khurab, dan di atas puing-puing. Wal kuhuf, dan mereka lebih nyaman tinggal di gua-gua itu. Wal jinnu wal malaikatu as-saihina, al jinna wal malaikata as-saihina fil ard, dan dari jin dan setan, malaikat-malaikat yang berkeliaran di bumi ini. Ta'tihimul malaikatu wal jinnu ala suratin ghairi suwarihim, akan datang menghampiri mereka para malaikat jin ala suwari ghairi suwarihim, dengan bentuk yang bukan aslinya. Yadharuna lahum fi ba'dil aqad, kadang-kadang mereka menampakkan diri pada beberapa saat tertentu ala surati zuhad, berbentuk orang-orang zuhud, waruban, dan para pertapa-pertapa, biliha, dengan jenggot-jenggotnya yang panjang-panjang, wala suwaril wuhusi, dan berupa binatang-binatang. Yadharuna fi ayyi suratin aradu, mereka bisa tampil dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Ya, berupa ular, berupa anjing, berupa apa saja bisa. Wasuwaru 'indal malaikati wal jin, namanya penampakan atau bentuk yang dipakai oleh jin dan malaikat itu kasiyabin mu'allaqatin 'inda ahadikum fi baitihi, seperti baju-baju yang tergantung di atas kapstok di rumahmu itu. Yalbasu ayyaha sya'a, dia akan pakai baju yang mana saja. Dia punya jin tuh, setan tuh, malaikat tuh punya baju banyak. Dia mau pakai jubah, mau pakai belangkon, mau pakai ikat, mau pakai segala macam. Al-muridu sadiq fi iradatihi, ketika kita ada di pertapaan, ada orang datang bawa buah-buahan, ya bentuknya manusia atau bawa gitu. Sebetulnya yang datang adalah mereka juga, termasuk Nabi Zakaria sendiri juga terkagum-kagum ketika masuk ke dalam mihrab, di mana Maryam bertapa di situ. Di dalamnya segala macam kenikmatan ada. Sampai kaget, qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu. Habis makan saya ingin makan rambutan dalam pikiran. Tiba-tiba ada orang datang bawa rambutan. Siapa itu? Ya orang. Manusianya manusia. Udah yang macam-macam. Ya ada manusia kan itu. Dan jangan menjawab yang lain. Dia manusia, sudah selesai. Dari mana nggak tahu. Orang mana? Cenyaho. Manusia. Malaikat bukan manusia, ini manusia aja. Siapa bilang malaikat? Ya bicara yang jujur dong. Fi bidayati amrihi yadiqu an ru'yatil khalqi
Nanti para petapa, para orang-orang yang lagi belajar benar itu, pada awalnya dia merasa sumpah ya, an ru'yatil khalqi, melihat wajah-wajah ini nyemengit semua, menjengkelkan ya. Sesek nggak pas ngeliat wajah kamu nih. Saya juga pernah mengalami itu tuh. Saya pernah lihat muka orang tuh memuakkan itu. Ya tapi ini kan belum pernah saya ceritakan dari dulu, masih diceritakan. Masa rai-rai ketek gitu. Enggak dong. Muka-muka yang cuma ya itulah perasaan itu. Ya. Menjengkelkan gitu. Wa ansimai kalimat minhum, mendengarkan ocehan-ocehan orang juga empat dah, sumpah gitu. Semua orang juga hanya bercerita, berkeluh kesah tentang kesusahannya aja kok. Kalau sedang enak nggak pernah cerita. Kalau nggak punya duit cerita, kalau punya duit iya. Wa an ru'yati dzurratin minad dunya, dan melihat apapun sebesar atom sekalipun dunia ini juga enggak senang. La yaqdiru an yara syai'an minal makhluqat, sudah enggak mampu lagi, sudah enggak ingin lagi melihat makhluk, sudah capek. Yakunu qalbuhu ta'ihan, hatinya berkelana kemana nggak tahu. Wa aqluhu ghaiban, dan akalnya udah hilang kemana dah. Wa basaruhu syakhisan, matanya sudah bolong ya, udah. La yazalu kadzalika, demikianlah berlangsung lamanya, hatta taqa'a yadur rahmati ala rasi qalbihi, sampai nanti datanglah tangan rahmat dari Allah memegang hatinya. Fayatihi sukun, baru merasakan damai dan tenang. La yazalu sakran, tetap dalam keadaan mabuk cinta. Hatta yastanshiqa raihatal qurb, baru dia bisa menghirup udara segar ya, udara kedekatan min rabbihi, dari Tuhannya. Baru dirasakan sumilir kesejukan, aroma kedekatan dengan Tuhannya azza wa jalla. Fahina idzin yafiqu, barulah dia tersadar, jengkel nembe tangi maning ngelilir ya, nggak tahu ngelilir itu bahasa Indonesianya apa, siuman lah ya. Iya. Wa idza tamakkana fi tauhidihi wa ikhlasihi, dan nanti ketika dia sudah sampai pada tingkat kemapanan dalam mengesahkan Tuhan, wa ikhlasihi, dan dia sudah pada tingkat kemapanan dalam membangun loyalitasnya kepada Tuhan, wa ma'rifatihi bi rabbih, dan kema'rifatannya kepada Tuhannya azza wa jalla, wa ilmihi bihi, dan keilmuannya tentang Tuhannya, wa mahabbatihi lahu, dan cintanya kepada Tuhannya. Ja'ahus sabatu, baru dia mendapatkan pengokohan, baru dinobatkan, dikokohkan. Wattisa'ul khalqi, dan baru dia melihat betapa luasnya alam ini. Dia baru bisa melihat wajah-wajah yang cantik, bukan terbatas hanya wajah-wajah kunyuk seperti itu.
Kalau ada orang yang matanya sudah dikelotok oleh Allah, dikupas matanya, wa idza kashafna anka ghita'aka fakana basarukal yauma hadid. Pandanganmu akan transparan dan transandental. Mungkin di ruang ini yang berwajah manusia mungkin tidak banyak, kebanyakan wajah-wajah kunyuk semua. Pada suatu hari saya sedang acara marhabanan lah dengan para ulama besar dengan jubah yang panjang-panjang, sorban 5 meter, umpat. Teman saya yang ada di samping itu tiba-tiba menitikan air mata, menangis. Saya bertanya, apa gerangan? Dia bilang, semuanya wajah-wajah ular semuanya. Saya bilang, sembunyikan air matamu dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Tutup mulutmu. Iya, wal yatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Simpan saja baik-baik, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ini bukan dijual obral, ini adalah sangat konfidensial. Gue paham? Iya. Nah, kalau orang yang banyak cerita-cerita begitu itu bohong tuh. Itu orang pura-pura pengen disebut wali. Bisa wali-wali daya, wali murid, wali nikah. Banyak pada itu wali kota.